Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jumpa lagi di channel Cak Masrur pada segmen mata kuliah, yaitu mata kuliah Akhlakul Karimah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tema akhlak ya terhadap diri sendiri, yaitu menyangkut pemaaf, optimis, istiqomah, dan berdoa. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, pemaaf. Apa itu pemaaf? Ya, pemaaf tentu ini berasal dari kata dasar, yaitu maaf, yang dalam bahasa Arab itu diartikan al-afu, ya, maaf, yaitu al-afu. Atau sering kita juga mendengar kata afwan, artinya mohon maaf ya. Afu, al-afu atau afwan itu berarti maaf, ampun, dan juga diartikan sebagai anugerah. Sedangkan pemaaf ini berarti adalah orangnya ya, orang yang rela memberi maaf ya, kepada orang lain. Ya, orang yang mudah memberikan maaf kepada orang lain ini dikategorikan sebagai orang yang pemaaf ya. Pemaaf artinya banyak memberikan maaf. Gitu. Sikap pemaaf dapat dimaknai sebagai sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa menyisakan rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Ya, rasa ampun dan juga ini sebagai bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memaafkan tentu dia akan mengikhlaskan ridho terhadap mungkin kesalahan orang lain terhadap dirinya, sehingga tidak muncul rasa dendam, bahkan tidak muncul kebencian terhadap orang yang mungkin pernah menyakiti hati kita, pernah zalim terhadap kita. Ketika kita sudah memaafkan, maka pastikan namanya memaafkan itu seperti angin yang berhembus di padang pasir ya, menghilangkan bekas pejalan kaki. Jadi sudah nggak ada bekas lagi di situ, harusnya begitu. Tapi kalau ingat ya, biasanya namanya manusia ya, tentu kita sebagai manusia biasa, kalau ingat pernah disakiti, ingat pernah dizolimi, saya rasa manusiawi ya, nggak akan lupa begitu. Tapi memaafkan artinya merelakan. Ya, saya rela, saya ridho dengan apa yang sudah Anda lakukan kepada saya, dan tidak ada upaya untuk membalas dendam. Itulah maaf. Apa sih keutamaan pemaaf? Ya, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim, yaitu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta. La yanqusul amal bisedekah. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin membuatnya mulia. Dan juga tidaklah seorang memiliki sifat tawadu atau rendah hati karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Artinya, bagi mereka yang memaafkan orang lain atau memiliki sifat pemaaf, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang tersebut, memposisikan dia di posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu memang sifat pemaaf ini berat. Ya, tidak mudah orang memberikan maaf. Oleh karena itu, karena berat, sehingga tentu kemuliaan lah yang akan didapatkan bagi mereka yang memiliki sifat pemaaf. Karena berat, sehingga pahalanya pun juga berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya ya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mudah memaafkan orang lain. Dan ini harus ya, jangan sampai justru sebaliknya kita menjadi sosok manusia yang pendendam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Memaafkan merupakan sifat terpuji dan bagian dari akhlak mulia yang telah diperintahkan oleh Allah kepada para nabi serta hambanya. Berdasarkan firman Allah ya dalam surat Al-A'raf ayat 199, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.
Jadi perintah untuk memiliki sifat pemaaf atau memaafkan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadilah kita sebagai orang yang pemaaf. Karena memang keutamaannya besar. Karena memang dengan pemaaf ini akan meminimalisir tentu mudarat yang lebih besar. Ya, kalau orang selalu ingin membalas, ada insting selalu ingin membalas, walaupun juga dalam kaidah Islam ya, jika kita misalkan dipukul maka boleh kita membalas pukul, tetapi memaafkan ini adalah kemuliaan yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada konsep qisas gitu ya. Orang yang membunuh maka dalam kajian Islam maka hukumannya juga dibunuh. Tetapi memaafkan itu jauh lebih utama daripada membalas membunuh. Dan dalam membalas pun juga tidak boleh kemudian seenaknya begitu saja. Dalam kajian ilmu hudud tentu ada mekanisme-mekanisme yang harus dilakukan. Kayak misalkan terbentuknya qadhi, hakim gitu ya, terus kemudian penerapan syariat Islam dan lain sebagainya. Berikutnya adalah sifat optimis. Optimis ya, sering kita dengar ya. Apa itu optimis? Merupakan karakter yang harus ada pada diri seorang mukmin. Ya, tafaul, harus optimis. Mungkin mukmin sejati harus senantiasa berpikir positif dan memotivasi diri menjadi pribadi yang memiliki visi akhirat. Ya, perfeksionis dan punya standar yang tinggi untuk perkara-perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal yang sifatnya ukhrawi kita harus perfeksionis. Dalam hal yang sifatnya ibadah kita harus termotivasi. Harus punya standar idealisme begitu. Kalau melakukan kebaikan itu harus maksimal, itu standarnya. Jangan punya standar melakukan kebaikan minimalis, jangan. Kalau bisa maksimalis. Adapun nanti misalkan aplikasinya ternyata setengahnya, udah alhamdulillah. Dan kita harus ada sifat optimistic ya, kemudian terus positive thinking gitu ya. Yakin bahwa Allah akan menolong kita jika misalkan Allah sedang menguji kita dengan ujian tertentu begitu. Dalam berdoa pun juga harus kita optimis bahwa Allah akan mengabulkan doa kita begitu. Jangan justru malah kita suudzon dengan Allah atau tidak percaya dengan Allah atau bahkan protes terhadap Allah Subhanahu wa taala. Aduh, mengeluh, kemudian juga mengaduhkan diri kepada Allah, ini ya manusiawi, boleh ya. Selama mengadunya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mengeluh sampai pada kemudian muncul sifat protes, sifat tidak percaya, bahkan mungkin sifat suudzon, naudzubillah, ya ini yang harus kita jauhi. Yakinlah bahwa setiap kesusahan, ya setiap kesusahan yang dihadapi manusia itu dalam rangka apa sebenarnya? Allah sedang menguji kita. Allah sedang menguji kita, dan yakin kita harus optimis bahwa semua ujian itu pasti ada hikmah di balik ujian itu. Allah mengatakan dalam surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. 2 kali loh Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini. Ditegaskan, inna ma'al usri yusra. Ya, bahwa yakin setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, setiap ada permasalahan, insya Allah sudah menyiapkan di balik permasalahan itu ada hal kebaikan untuk kita. Dan kita harus optimis itu. Jangan kemudian ragu-ragu terhadap ini. Nah, ini maka keyakinan kita ini yang dipertaruhkan ya dalam kaitannya tentang optimis ini. Tips menjadi pribadi yang optimis. Pertama, berpikir positif, ya, harus husnuzon ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengambil hal baik dari setiap kejadian. Setiap ada kejadian apapun yang terjadi pasti ada hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian itu. Berhenti menyalahkan diri sendiri. Tidak boleh kita menyalahkan diri sendiri. Apalah saya tidak berguna, ini khawatir nanti sampai pada puncak titik nadirnya, ini membahayakan. Menyalahkan dirinya tidak berguna, dirinya itu adalah lebih baik tidak ada atau lebih baik mati, naudzubillah. Ini jangan sampai kemudian perasaan tidak optimis, perasaan rendah diri
ini kemudian sampai pada titik nadir, ini ada dalam diri kita. Kalau merasa bahwa kita ini berdosa, kita ini banyak salah, kita tuh jauh dari ampunan, sehingga muncul semangat untuk berharap kepada Allah. Nah, itu ya bagus begitu. Tapi harus diimbangi rasa optimis bahwa ampunan Allah, rahmat Allah itu lebih luas dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berfokus pada masa sekarang dan masa depan. Fokus saja. Hari ini apa yang kita lakukan? Maksimalkan ikhtiar, dan juga untuk yang masa depan kita berharap serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya bergaul dengan orang-orang yang berpikir positif, ya. Tentu ya, kalau kita gaul dengan orang-orang yang positive thinking, maka insya Allah positive thinking itu juga akan nular. Bergaul dengan orang-orang yang optimis, insya Allah juga rasa optimis itu juga akan merembes ke kita, insya Allah. Sebaliknya, kalau kita gaulnya temannya dengan orang-orang yang pesimis, orang nggak punya semangat hidup, nggak punya semangat untuk berjuang, nggak optimis, ya wajar ketika kemudian kita juga ikut tidak optimis, ikut tidak positive thinking atau negative thinking. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya adalah istiqamah. Apa itu istiqamah? Ya. Pengertian istiqomah dari bahasa Arab tentu ya, kata istiqomah ini istaqama, istaqimu, istiqomah, yang artinya adalah al-i'tidal, lurus. Dikatakan aqama syai' wastaqama, artinya lurus dan mapan, istiqomah. Shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqomahlah, tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah bertobat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Fastaqim kama umirta. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk istiqomah, meniti jalan ya ketaatan kepada Allah, dalam rangka menjalankan perintah sebagai hamba Allah, dan pastikan istiqomah itu ada dalam diri kita. Agar apa? Agar tentu kita lebih, tadi ada kaitannya ya, lebih optimis, kemudian lebih survive, bisa bertahan dengan semangat istiqomah ini. Yakin ya bahwa suatu kebaikan jika diistiqomahkan itu akan membawa kebaikan yang lebih banyak. Dan Allah mencintai amal-amal yang dawam, amal-amal yang istiqomah meskipun kecil ya. Jadi kata Rasulullah SAW, ya, sebaik-baik amal adalah yang adwam, yang istiqamah meskipun sedikit. Sedikit. Khairul a'mali adwamuha. Itu sebaik-baik amal adalah yang paling dawam. Wa in qalla, meskipun sedikit. Keutamaan istiqamah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya sesungguhnya
orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqamah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bagi mereka yang istiqomah, teman-teman semua, pahalanya adalah surga. Tidak ada pahala, tidak ada kemudian ganjaran yang lebih indah melainkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat juga akan turun kepada mereka yang di dalamnya ada istiqomah, ya. Allah akan menyelimuti, Allah akan juga membersamai mereka yang istiqomah dalam kebaikan, dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah doa atau berdoa. Doa dari kata ad-du'a, ya, dari bahasa Arabnya ad-du'a. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti doa adalah permohonan atau harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan dalam sebuah riwayat At-Tirmidzi, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya, maka doa itu adalah ibadah. Jadi kita berdoa itu ibadah, kita memohon kepada Allah itu ibadah, ya, memohon apapun. Oleh karena itu ketika kita menginginkan sesuatu, jangan kemudian lupakan Allah. Libatkan Allah dalam permasalahan apapun dalam kehidupan ini. Kita butuh sesuatu apapun, maka libatkan Allah. Bahkan ulama dulu juga mengajarkan kepada kita, ya, mintalah kepada Allah meskipun hanya hal kecil seperti apa, garam, nah, gitu. Misalkan makan kurang asin gitu ya. Pertama mintalah kepada Allah, ya Allah, nikmatkan makanan ini. Ini kurang asin ya Allah, hadirkan rasa asin. Begitu dulu. Setelah itu ya tentu ya beli garam lah ya. Beli garam gitu. Akan tetapi setidaknya yang pertama adalah mengaitkan segala amal kita itu menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat Ghafir ayat 60 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi sudah jelas kata Allah Subhanahu wa taala, berdoalah, memohonlah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu, atau niscaya akan aku ijabah doamu. Maka janji Allah semua doa itu insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman ya kadang ada yang kontan langsung, ada yang ditunda dulu nunggu kita membutuhkan, atau bahkan ditundanya cukup lama, nanti ditundanya ketika di akhirat, di surga misalkan. Yang jelas jangan kemudian kita meninggalkan ibadah yang namanya doa. Ya, dalam hal apapun perbanyak doa. Karena orang semakin banyak meminta kepada Allah, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak meminta kepada Allah berarti menunjukkan bahwa tingkat kebergantungannya terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa taala tinggi. Sebaiknya mereka yang tidak pernah berdoa, nggak pernah minta kepada Allah, itu maka termasuk orang-orang yang sombong, seakan-akan nggak butuh Allah. Kita ini sangat membutuhkan Allah. Kita bisa hidup ini karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah, mari kita memohonkan kepada Allah agar diberikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, dan pada puncaknya Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Allahumma amin. Adab berdoa ini penting agar doa kita mudah dan segera diijabah, agar kemudian tidak tertolak doa kita. Memang ada doa yang tertolak, ada ya, doa yang tertolak. Kalau mendoakan keburukan ya tertolak tentu. Doa maksiat tertolak. Ada dalam berdoa. Yang pertama mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan diakhiri dengan sholawat Nabi. Memuji dulu kita. Kan sering kita dengar ya, para imam-imam itu kalau memimpin doa pertama dipuji dulu.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Terus baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baru nanti kemudian menyebutkan Asmaul Husna, bertawasul dengan Asmaul Husna begitu. Husnuzon kepada Allah, nah harus, kalau berdoa harus husnuzon sama Allah. Gimana mau dikabulkan kalau kita berdoa terus gak optimis, gak husnuzon? Ya, yakin karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita prasangkanya ini kayaknya gak diterima doa kita, gak dikabulkan doa kita. Maka harus optimis, husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengakui dosa-dosa. Maka sebelum minta yang lainnya, itu maka yang pertama itu apa? Minta ampun dulu. Allahumma afirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru minta yang lain-lain, kebaikan-kebaikan, keberkahan, nikmat, rezeki dan lain sebagainya. Bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Jangan main-main, harus sungguh-sungguh menunjukkan kita betul-betul serius membutuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau doanya main-main ya nanti jangan dapatnya main-main gitu. Serius, sungguh-sungguh, penuh pengharapan. Kemudian mendesak terus-menerus dalam berdoa. Nah ini. Jadi Allah tuh suka ketika kalau dimintain tolong itu Allah suka. Bahkan di antara adab itu ketika kita meminta kepada Allah itu mendesak terus-menerus, ya Allah, tolong ya Allah. Hanya kepadamu lah kami bergantung ya Allah. Hanya Engkau lah satu-satunya ya Allah. Please ya Allah. Begitu mendesak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bahkan dianjurkan dalam berdoa. Bukan berdoa itu misalkan, ya Allah berikanlah aku kemudahan untuk pergi haji jika Engkau menginginkan. Itu nggak niat minta kalau begitu. Kalau kita minta itu tunjukkan kita memang betul-betul membutuhkan. Ya Allah, saya ingin sekali, rindu sekali ingin pergi berkunjung ke rumahmu ya Allah, ke Baitullah ya Allah. Mudahkan ya Allah. Begitu. Sungguh-sungguh. Bila perlu sampai nangis, berderai air mata itu. Ya. Ingat dosa, baru kemudian dengan menangis memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mendoakan diri sendiri jika hendak mendoakan orang lain ya. Sebelum mendoakan orang lain, doakan diri sendiri dulu, baru kemudian mendoakan orang lain. Memilih berdoa di waktu yang mustajab ya, pilih waktu yang mustajab, waktu yang pasti dikabulkan ya. Di antaranya apa? Ya, di antaranya adalah waktu yang mustajab itu sepertiga malam terakhir antara azan dan iqamah, di hari Jumat, ketika berpuasa ya, ketika hendak berbuka, itu waktunya mustajabah. Terakhir waktu asar ya, itu dikumpulkan terakhir waktu asar dan ketika hendak berbuka. Ketika safar, ketika turun hujan dan sebagainya, itu waktu-waktu yang mustajabah. Memilih waktu yang tepat dan sebagainya. Ya. Waktu-waktu yang mustajabah tadi itu, ini seperti yang saya katakan tadi ya, tengah malam tadi ya, sepertiga malam ketika tahajud itu, antara azan iqamah, di saat dalam sujud itu kita disuruh memperbanyak doa. Ketika azan kita juga berdoa. Menjawab azan di akhir berdoa. Ketika sedang berkecamuk peperangan berdoa. Ini mungkin tidak ada ya di saat ini, mungkin di momen-momen tertentu saja ketika terjadi perjuangan melawan misalkan orang-orang kafir. Setelah waktu asar pada hari Jumat, ketika hari Arafah, nah, ketika turun hujan, ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan atau Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian yang bisa disampaikan. Singkat, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita, dan tentu yang paling penting tidak hanya tahu tapi juga bisa pelan-pelan kita mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah tujuan mata kuliah Akhlakul Karimah itu apa? Tidak hanya tahu secara ilmu, secara kognitif, secara efektifnya kita harus mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.